Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidiah, NIM 11, akan menjelaskan tentang perkembangan kelembagaan dan praktik keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah. Praktik keuangan dengan prinsip syariah sudah diimplementasikan sejak abad ke-20. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu semakin berkembangnya negara muslim yang terbebas dari penjajahan. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat terhadap penerapan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, adanya diskursus yang merupakan proses pembelajaran tentang aplikasi keuangan syariah. Sehingga kemunculan diskursus ini dianggap sebagai langkah awal untuk keluar dari hegemoni kolonial ekonomi. Ketika diskursus tentang ilmu ekonomi dan keuangan syariah mulai memberikan solusi berupa konsep-konsep aplikatifnya, mulailah pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Seiring dengan pemahamannya yang kian mendalam, aplikasi keuangan syariah mempunyai banyak variasi, baik jenis lembaga yang tersedia, produk dan akad, maupun penggunaannya. Perkembangan industri keuangan syariah global. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan dalam perkembangannya. Menurut Austai, terdapat 3 periode perkembangan ekspansi industri keuangan syariah secara global. Yang pertama, yaitu periode kemunculan, di mana periode ini terjadi pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada periode ini, industri keuangan syariah masih terbatas pada sektor perbankan, terutama pada pembiayaan perdagangan dan modal kerja. Dan pada periode ini juga, itu merupakan awal kemunculan dari bank-bank syariah komersil. Kemudian periode kebangkitan itu terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 2000, di mana industri keuangan pada periode ini sudah meluas yang memakai prinsip syariah. Banyak bank syariah yang berdiri dalam bentuk komersil, investasi, dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut, produk yang ditawarkan pada industri keuangan syariah mulai beragam, tidak hanya terbatas pada produk perbankan, dan tetap terbebas dari konsep bunga. Kemudian, yang ketiga adalah periode ekspansi yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2010, di mana pada periode ini industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, produk yang ditawarkan lebih banyak dan dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional. Dalam kondisi ini, telah mendorong industri keuangan syariah lebih efisien dan produktif sebagai lembaga intermediasi dan memenuhi kebutuhan umat. Dan pada saat ini, sistem keuangan syariah telah diakui secara global sebagai salah satu alternatif keuangan modern. Perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an, di mana pada tahun tersebut berdiri Bank Umum Syariah yang menjadi pilar perkembangan implementasi keuangan syariah dalam bidang ekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu munculnya berbagai macam lembaga keuangan syariah
di negara-negara Islam yang ada di dunia. Yang kedua, keluarnya paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau yang disebut dengan Pakto 88, di mana Pakto 88 ini merupakan regulasi yang mempermudah syarat untuk pendirian bank. Ada beberapa periode yang merupakan tahapan dari kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Periode 1980 sampai 1992. Pada tahun 1984, berdirinya Baitul Tamwil Teknosa yang berada di Bandung dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Tamwil Teknosa ini merupakan lembaga keuangan yang pertama kali berdiri. Kemudian disusul oleh pendirian Koperasi Ridho Agustin yang sama-sama berada di Bandung, yaitu pada tahun 1989. Pada akhir 1980-an, berdiri BPR pertama kali, yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera, yang beroperasi pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1990-an, berdiri Bank Muamalat Indonesia, di mana Bank Muamalat Indonesia ini menjadi tonggak awal dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Periode 1992 sampai 1998. Pada tanggal 1 November 1991, diadakan pendatanganan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia. Kemudian Bank Muamalat Indonesia bisa beroperasi pada 1 Mei 1992. Kemudian pada tahun 1994 berdiri asuransi pertama, yaitu asuransi Tafakul Keluarga. Kemudian pada tahun 1997, PT Dana Reksa Investment Management menerbitkan reksadana syariah pertama di Indonesia. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, Bank Syariah mampu bertahan karena dapat membantu kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Serta Bank Syariah dapat mengantisipasi perkembangan keuangan syariah. Periode 1998 sampai 2008. Pada tahun 1999, unit usaha syariah atau yang biasa disebut dengan UUS pertama dari bank konvensional mulai beroperasi. Unit tersebut adalah unit usaha syariah Bank IFI. Kemudian juga pada tahun yang sama, itu berdiri bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri, yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Kemudian pada tahun 2000, unit usaha syariah Bank Negara Indonesia dan Bank Jabar juga mulai beroperasi. Pada tahun 2004, implementasi keuangan syariah semakin meluas, yang ditandai dengan merambahnya pada reasuransi, yang dibuktikan pada 19 Januari 2004 dengan berdirinya reasuransi pertama, yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia atau yang disebut dengan REINDO. Kemudian pada 24 Januari 2004 dikeluarkan fatwa MUI mengenai bunga yang ditetapkan pada nomor 1 tahun 2004. Pada fatwa tersebut dikemukakan bahwa praktek penggunaan bunga hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal,
pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Masih pada periode yang sama, pada tanggal 1 Juli 2004 dikeluarkan dua keputusan Bank Indonesia terkait perbankan syariah. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 mengenai layanan syariah. Dan pada tanggal 4 Mei 2007, Bank Indonesia merubah Peraturan Nomor 3 Tahun 2006 menjadi Peraturan Nomor 7 Tahun 2007, di mana perubahan tersebut mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan keberadaan layanan syariah yang ada di bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Periode 2008 sampai 2013. Pada tahun 2008, banyak keputusan mengenai perundang-undangan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang di dalamnya terdapat isi bahwa paling lambat 15 tahun sesudah pengesahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional harus melakukan pemisahan menjadi bank umum syariah. Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Kemudian BI menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Operasi Moneter Syariah. Pada tahun 2010, Bank Indonesia memperkenankan Bank Umum Syariah membuka delivery channel di kantor-kantor konvensional dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan perbankan syariah bagi masyarakat. Delivery channel merupakan mekanisme pengajuan produk Bank Umum Syariah melalui kantor Bank Umum konvensional, di mana Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional berada dalam satu kelompok usaha. Dalam delivery channel ini, Bank Umum konvensional itu bertindak sebagai ownernya. Kemudian pada tahun 2011, pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang kemudian pada tahun yang sama itu ada peralihan segala fungsi, tugas, dan wewenang lembaga keuangan itu dialihkan ke OJK. Kemudian pada tahun 2014, industri lembaga keuangan syariah itu mengalami pertumbuhan, di mana jumlah bank umum syariah itu ada 11 unit, jumlah unit usaha syariah ada 23 unit, BPRS ada 163 unit, pada sektor asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro syariah juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Perkembangan penggunaan akad pada produk keuangan syariah global. Dinamika akad cukup beragam seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan lingkungan industri. Seperti contohnya penerapan akad murabahah yang memungkinkan terkena pajak, sehingga diperlukan adanya kombinasi antara akad murabahah dengan akad wakalah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan periode dalam perkembangan penggunaan akad pada produk keuangan syariah global. Periode 1970 sampai 2013.
Pada tahun 1970 sampai 1980, penggunaan produk sepenuhnya menggunakan akad murabahah. Pada periode ini, masih sedikit bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang berdiri, yang mayoritas berada di kawasan Timur Tengah. Dan jenis produknya pun yang ditawarkan itu belum beragam. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990, akad murabahah masih mendominasi. Akan tetapi, akad ijarah dan tafakul mulai ditawarkan. Pada periode ini, ragam produk yang ditawarkan itu bertambah. Dan akad ijarah dan tafakul mulai ditawarkan pada pasar global. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000, ragam produk yang ditawarkan lebih beragam. Produk dengan akad murabahah dan ijarah sudah diterapkan. Sedangkan produk dengan basis tafakul dan suku dengan akad ijarah masih terus ditawarkan. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2013, produk dengan basis akad murabahah, ijarah, tafakul, serta produk yang berbasis ekuitas sudah banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan suku ijarah dan instrumen keuangan syariah yang berbasis aset sudah diterapkan, namun tidak banyak negara yang menggunakan akad tersebut. Perkembangan penggunaan akad pada produk keuangan syariah di Indonesia. Produk-produk lembaga keuangan syariah mulai dikenalkan seiring dengan perkembangan lembaganya. Di bawah ini ada beberapa periode dalam perkembangan penggunaan akad pada produk keuangan syariah di Indonesia. Periode perkembangan akad di Indonesia. Pada tahun 1992 sampai tahun 2000, itu masih sedikit ragam akad yang ditawarkan, dan produk yang disalurkan pun itu terbatas. Mengapa demikian? Karena pada periode tersebut masih ada satu bank syariah yang berdiri. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2008 itu muncul berbagai macam produk baru dan produk berbasis penyaluran dana mulai diterapkan. Pada tahun 2000 itu mulai diterapkan akad salam, istisna, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan akad qard dan ijarah itu diterapkan pada tahun 2001. Pada tahun 2002 itu bertambahnya produk penyaluran yaitu ijarah mumtahiyah bitamlik atau yang disebut dengan IMBT, dan pada tahun itu juga dimulainya credit of letter dan gadai mulai diterapkan. Pada tahun 2004 kartu elektronik seperti Syariah Card itu sudah mulai digunakan. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2013 itu tidak banyak produk syariah baru yang muncul. Akan tetapi dari kategori penyaluran dana terdapat produk baru yang diperkenalkan, yaitu musyarakah mutanakisoh yang diterapkan pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2013 itu diperkenalkan refinancing syariah yang merupakan pembiayaan ulang, di mana refinancing syariah ini mencakup dua keadaan. Yang pertama, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya. Dan keadaan yang kedua, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. Kemudian pada 2014, itu diperkenalkan pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi itu merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada jasa keuangan lainnya, produk yang diperkenalkan pada periode ini adalah dana pensiun yang berdasarkan prinsip syariah tahun 2013.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.